Udah? Deh. Oke, sekarang kita wawancara sama Panca Atis. Akhirnya gue duduk sini juga. Apa kabar Panca? Alhamdulillah baik, Cing Abdel. Terserah lo deh, Cak. Oh iya. Tuh, terserah lo deh, Cak. Tuh maksudnya apa sih, Cak? Ini konten gue di IG. Di IG. Jadi gue bikin konten semenitan gitulah. Apa namanya? Kira-kira guenya ngeselin gitu. Terus akhirnya lawan bicara gue ngomong gini, terserah lo deh, Cak. Gitu. Gue pernah juga tuh. Iya. Ya kan? Udah lama. Pernah dong. Udah pernah. Pernah juga. Cuma masih yang lama tuh. Sekarang ada yang baru. Yang baru maksudnya stylenya dirubah, style postingnya, formatnya dirubah. Oh. Kan dulu ada hitam kuning gitu. Yeah. Sekarang enggak, dipolosin aja. Kuning hitam. Dibalik. Oh, dibalik. Iya. Panca Atis itu nama lo sebenarnya atau nama panggung? Kalau Panca nama sebenarnya. Berarti lo anak keempat. Anak ketiga dong. Anak ketiga, oke. Iya. Dari 6 bersaudara. Oke. Kebetulan gue yang kelima jadinya. Jadi Panca berarti lo punya adik satu. Yeah. Yeah. Terus Atis bukan nama asli. Bukan. Ada yang ngasih. Ada yang ngasih. Siapa yang ngasih? Artinya apa tuh? Yang ngasih Maestro Pantomim Indonesia. Siapa? Sebentar. Septian Dwi Cahyo. Nah, iya, beliau Kok yang ngasih. lo bisa dikasih sama dia? Emang lo pantomim juga? Dulu pernah belajar sama dia. Jadi gini, Cing, gue kan apaan aja gue ikutin lah. Kira-kira gitu. Iya. Kayak nggak betah di rumah. Pengennya bergerak aja. Kebetulan pantomim ini bergerak doang kan. Iya, nggak ngomong ya? Nggak ngomong. Akhirnya gue belajar tuh sama Septian Dwi Cahyo. Ya ada setahunan lah. Terus kasih nama Atis? Dikasih nama sama dia. Artinya apa Atis? Nah, waktu itu kan bikin dummy nih, buat komedi, silent komedi, bertiga lah, dia, gue, sama ada temen almarhum namanya Anto. Nah, begitu di skrip, dia nulis pemain Panca Atis. Gue tanya dong. Iya dong. Karena kan nih, gue belum pernah dengar artis sebelumnya. Tahu-tahu ada di skrip. Mas Tian, ini artinya apaan Atis? Dia jawabannya gini, di HP saya namanya Panca Atis, gitu doang. Artis kali maksudnya? Mungkin maksudnya begitu, karena salah tulis. Panca Atis? Iya, Gak, maksudnya... Makanya lo sekarang jadi artis aja, belum sampai artis kali. Nah, makanya R-nya lagi digosok gitu. Tambahin lagi Panca Artis gitu, nanggung. Iya, mungkin maksudnya dia begitu. Jangan-jangan tuh di skrip typo. Harusnya? Iya, Panca Artis harusnya. Kalau enggak dia emang buat nandain tuh, Septian, di HP gue. Oh, kalau dia Panca yang artis itu, kali begitu. Karena dia nggak bisa jawab, akhirnya udah pakai aja, Cak. Gitu, kata dia begitu. Terserah lo deh, Tian. Lo gitu nggak? Dulu kalau udah ada begitu, dulu udah terserah deh kan. Terserah lo Dean gitu. Iya, gue mau kasih tahu bahwa Septian ini adalah artis terkaya di Indonesia, Cing. Wah, bukannya Raffi Ahmad? Bukan, Septian. Septian Dwi Cahyo, yang pantomim itu. Septian Dwi Cahyo. Wah, duit. Bercahaya lagi duitnya Cahyo. Namanya aja udah mengandung uang, Cing. Mengandung uang, iya betul. Ya, dia ngasih gitu. Septian Dwi Cahyo, ya. Jadi dia ngasih, suruh pakai aja, ya udah, gue pakai. Akhirnya iseng-iseng aja gue singkat jadi Atis tuh aku romantis. Oh, emang lo romantis gak orangnya? Kalau dikorek-korek mah romantis juga nih. Wow. Berarti gue nggak usah ngorek-ngorek ya? Terlalu romantis sama gue. Iya. Nah, lo sebenarnya dari tahun berapa lo terjun ke dunia entertainment ini? Kalau sama Mas Septian lah udah 2005 lah. 2005? Sebelumnya lo ngapain? Sebelum masuk pantomim itu? MC. Nah, itu udah masuk dunia entertainment dong berarti? Iya. Oh gitu ya? Iya. Ini patokannya nggak? Nggak harus, nggak harus di TV, nggak harus di ini, cuma terjun ke dunia hiburan aja, lo nge-MC, lo ini. Iya, pokoknya tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an? Udah gue udah nge-MC tuh. Sebelumnya ngapain? Sebelum terjun ke dunia itu lo? Kerja atau? Pernah kerja. Kerja apa? Lo ketawa, kerja apaan lo? Pernah jadi marketing. Marketing apaan? Marketing sikring? Marketing asuransi.
Marketing asuransi? Pernah. Asuransi? Iya. Kan waktunya fleksibel tuh. Emang gini, sebenarnya jiwanya entertain. Makanya nyari kerjaan yang juga yang fleksibel. Jadi marketing asuransi kan masih bisa jalan-jalan. Maksudnya waktunya bebas gitu. Bebas. Dari sela-sela itu lo MC juga? MC gitu. Oh, berarti udah bentar ada pesawat. Nggak terlalu kedengeran sih. Iya, tapi kedengeran di sini. Oh, karena iya. ini di dekat Halim. 9 bulan. Oh iya. Gue pakai. Maju dikit lu, maju dikit. Iya. Nah, iya gitu. Ya. Berarti dari tahun 2000-an nih? Iya, 2000-an lah. Lulus SMA lo tahun berapa? 98. Bohong lo. Bohong lo 98. Gua aja 89. Dah. Ya pokoknya tahun 90-an sih. Tahun 90-an. Tahun 90-an ya. Berarti lo habis lulus SMA lo kerja-kerja, kuliah juga? Kuliah sempet. Iya, tapi nggak lo kelarin. D3. 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 Terus sama kursus-kursus lah. D3 apaan lo jurusannya? Cak? Administrasi niaga. Lo setiap gue tanya mikir dulu ya. Jawabannya. Kayak tidak lo kayak lo tidak melakukan itu. Enggak, soalnya gini, gue mau jawab fakultasnya apa jurusannya. Nah, kalau jurusannya administrasi niaga. Fakultasnya? Politeknik. Di UI? UI. Politek UI ya? Politek UI. PNJ. Tapi masih Politek UI lo kali? Masih Politek UI. Masih Politek UI kan? Di zaman-zaman itu. Iya, fakultasnya Politeknik. D3 emang di situ. D3. Iya. Terus abis itu lo kerja, termasuk yang MC. Dari kuliah juga lo udah mulai aktif tuh sama yang dunia hiburan. Kalau di kuliah gue sempat siaran di radio kampus. Berarti udah lama kan lo? Enggak, tapi kan ibaratnya belum apa-apa lah. Iya, enggak maksudnya terjun ke dunia entertainment lah. Mau dibayar kayak nggak dibayar kayak gitu. Lo berkenalan dengan siaran mulai dari kuliah. Kuliah. Lama berarti ya? Ya maksudnya ya kayak iseng aja gitu kan di sela-sela. Di sela-sela apa? Di sela-sela belajar, kampus, ya kan. Terus ya kegiatannya kira-kira siaran lah gitu. Siaran, iya. Lo ngamen juga dulu pernah sama Boy kan? Sama Boy Tembok ini, Boy Tembok itu salah satu vokalis Kokom. Dulu awal-awalnya itu sama Panca. Ini banyak orang yang kalau gue tanya ini awal-awalnya pasti ada bersinggungan sama Panca tuh banyak banget gitu. Salah satunya Boy Tembok, pernah ngamen katanya. Iya. Yeah. Apa Boy bohong? Enggak, bener. Pernah ngamen. Kita dulu punya grup namanya Cabu. Apa tuh Cabu? Panca dan Boy. Oh, Cabu tuh kalau bahasa zaman dulu tuh perek artinya. Nah. Emang lo tahu artinya itu, Cabu itu? Sebelumnya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi ternyata dulu ada cabokan gitu ya. Pokoknya Cabu lah, gitu. istilah untuk PSK. Pekerja seks komersial itu. Cabu. Cabu istilahnya dulu. Nah. Cabu maksudnya Panca dan Boy. Panca dan Boy. Tapi bisa dipanjangin juga canda buat orang. Oh, ini emang Panca tuh paling pintar. Apa namanya cari-cari diksi-diksi singkatan, akronim, itu dia bisa aja gitu. Cabu itu canda buat orang. Udah ada namanya baru lo cari singkatannya. Gitu. Dan ngamennya katanya apa? Full dandan ya? Nah, karena ngamennya itu liriknya kita rubah, ini maaf nih buat para pencipta lagu Indonesia nih maksudnya. Enggak, jadi itu preset itu cing lagu-lagu Indonesia. Iya. Kalau yang sebelumnya kan lagu-lagu luar tuh, kebanyakan lagu barat. Yeah. Ini lagu Indonesia kita plesetin semua. Nah, karena liriknya plesetan, ya udah wah, misalnya kita bawain Niji, ya udah. Giring kan rambutnya gitu, pakai wig, mirip Niji. Jadi satu hari ngamen satu tema, apa setiap ngamen lo ganti-ganti? Enggak, pernah juga ganti-ganti begitu. Tadinya satu tema. Sekarang jadi Niji aja nih gitu. Nah lo muter tuh, jalan lo ke bis apa kemana tuh? Enggak, kafe-kafe di daerah Tebet. Oh kafe, oh iya, yang dulu lagi rame ya? Iya, dulu kan rame tuh. Rame itu dekat Tebet situ, dekat 115 ya? 115. Iya. Nah situ kan banyak kafe tuh. Jadi ya kita ganti-ganti kostum. Wah di sini Niji, ntar ke sono ungu, ganti lagi gitu.
Sono lagi Ratu. Sampai Ratu lu pakai pakaian banci? Pakai pakaian banci, pakai pakaian cewek? iya kan dulu kan masih belum orang masih belum masalah begitu boleh kan. Sepatu tinggi, pakaian cewek. Waktu itu lo jadi siapa? Jadi Pingkan apa jadi Mulan? Mulan. Lo jadi Mulan. Boy jadi Maya. Lo ada fotonya nggak? Ada fotonya. Ada di handphone. Ada di handphone. Ntar lu kirim. Iya, ntar kirim ya. Fotonya ada ya? Ada. Iya, ntar kita tampil. Sempet masuk Gong Show Trans TV. Gong Show Trans, itu, Cabu itu? Cabu 2 kali. Ya, dalam kategori? Apa ya, nyanyi plesetan kali ya? Nyanyi plesetan? TTM sama Lelaki Buaya Darat tuh. Dua lagu itu kan yang hits waktu itu. Lo jadi Ratu tuh? Mulan. Jadi Mulan? Mulan. Si Boy jadi? Maya. Maya. Gua aja ngeliat fotonya aja ngeri sekarang. Ngeri apa malu? Dua-duanya. Dua-duanya enggak ada. Kan perjalanan karirnya emang kayak begitu ya. Berarti udah lama juga ya? Iya, sebenarnya emang jiwa entertain nih. Tapi kuliahnya administrasi niaga lah. Emang kayaknya nggak sejalan emang. Makanya berontak mulu. Ya, kan banyak juga orang yang nggak sejalan sama karir sama background pendidikannya gitu. Nah, terus lo juga sering disebut sama anak-anak stand up, Ca. Lo gabung ke taruh sebelum itu. Bubarnya deh karena apaan nih? Cabu. Cabu. Cabu bubarnya karena apa? Perasaan nanya tuh terbentuknya aja nih, bubarnya juga. Iya. Bubarnya karena apa ya? Karena ini waktu itu kesibukan masing-masing. Atau lebih ke nggak sibukan masing-masing. Karena nggak ada kesibukan akhirnya. Nggak, gini yang gue inget waktu itu ada ajang API di salah satu TV. Akademi Pelawak TPI. Bukan, audisi pelawak. Audisi pelawak kalau Akademi Indosiar ya. Iya. TPI waktu itu. TPI, iya. Si Boy ikutan itu. Dia bikin grup baru lah. Kira-kira. Sama Tembok itu? Tembok. Nah. Sama lo, terus kenapa nggak ikut sama lo waktu itu? Ya mungkin gini, kan kalau Cabu kan cuma nyanyi. Kalau itu kan beda, verbal doang. Kalau Tembok. Kalau Tembok ngelawak gitu ya? Ngelawak biasa, bukan nyanyi, bukan... Emang nggak boleh waktu API itu? Maksudnya ada grup komedi yang sekaligus ngelawak, sekaligus nyanyi? Enggak, sebenarnya sih, ya mungkin boleh aja. Tapi waktu itu kan Boy nggak ngomong, tiba-tiba dia masuk ke Tembok. Dia enggak, karena Tembok kesibukan nih. masing-masing. Enggak, dia kan Tembok, dia nembus. Dia nembus ya kayak David Copperfield. Iya. Dan lo nggak punya kemampuan nembus itu. Nah, tiba-tiba Boy di Tembok kan. Nah, terus ya enggak. Di plester. Iya, gitu. Boy di Tembok, di plester, di aci. Iya, namanya Tembok itu kan tempat buat orang ketawa. Tetap aja ada ketawa-ketawanya. Buat orangnya ada tetap. Iya. Nah, terinspirasi dari lo kayaknya itu. Ya bukan, yang namanya Tembok kan bukan si Boy. Siapa? Melon kali. Oh, nggak tahu juga gue. Nah, iya, makanya gue nggak tahu. Nah, tapi BO-nya itu mungkin terinspirasi dari tetap lo kayaknya. Ya nggak tahu juga. Iya. Jadi maksudnya tiba-tiba Boy di situ, terus gue pikir, nah ini lagu bisa masuk kan ke TPI. Ya terus kalau misalnya gue harus masuk ke API dengan konsep nyanyi, kan gue harus sama Boy juga. Double dong, nggak bisa dong. Maksudnya begitu, tiba-tiba akhirnya, ya udah deh, kali Boy udah di Tembok, udahlah. Gitu. Terus mendeklarasikan kita bubar gitu? Enggak, bubar ada gitu kata aja. bubar tuh enggak. Oh, berarti sebenarnya masih ada nih? Kalau ditemuin lagi sih bisa aja. Enggak, maksudnya kayak orang nyatain cinta, nggak bilang I love you. Iya, benar. Nggak ada bilang bubar, nggak ada. Tapi kan kalau cerai harus bubar. Kalau mau cerai harus ada... ngomong cerai, iya. Tapi ini pokoknya nggak ada kata itu, kayak ini aja, udah deh, mungkin deh lo yang udah jalannya di Tembok, gue di Cabu. Tapi kan Cabu masih ada lo, nggak bisa kan. Akhirnya ada nih kreatif gue lah orangnya, yang suka nemenin gue, namanya Ucup. Belum kenal ya Ucup. Ucup? Ada Ucup, jenggotan gitu lah. Ucup bilang, Cak, ganti nama aja. Jadi? SLB. Sekolah? Bukan. Apa? Sindikat Lagu Banyolan. Akhirnya gue ngebentuk band juga. Jadi sekarang format band. Sampai sekarang masih ada? Namanya SLB. SLB, itu Sindikat pun, Lagu Banyolan. Sindikat Lagu Banyolan. Itu pun ya by request aja sekarang. Maksudnya? Kalau ada, SLB masih ada. Ada. Ya, ngejawab ya. Berangkat. Tapi kalau nggak ada yang nanya, diem. Ya, dia diem.
Bubar. Enggak juga. Enggak Ya, juga, cuman ya kesibukan sendiri-sendiri. masing-masing. Nyari kesibukan. banyak kesibukan. Cabo tuh bubar karena kesibukan masing-masing. Karena di Cabo nggak punya kesibukan, akhirnya masing-masing nyari kesibukan. Nah, Iya. gitu. Nah, terus masuk ke dunia stand up comedy nih. Berapa orang gue tanyain, itu ada yang bersinggungan sama lo, Cak. Popon. Bersinggungan gimana? Maksudnya ada cerita ke lo jadinya. Oh. Paling nggak yang gue ingat Popon tuh. Popon tuh sering nemenin lo kemana-mana katanya. Nah, lo masuk ke stand up comedy itu gimana? Stand up comedy kan katanya 2011 nih. Iya. Dengar-dengar dari semua-semua. Iya. 2011 di Indonesia. Nah, gue nyemplung di 2012. Setahun kemudian. Nah, Nah, itu karena ngelihat sebuah stasiun TV yang gue nggak sebut namanya, Metro TV. itu lo sebut dong. Oh, iya. Iya. Tapi ada pesawat dulu nih. Oh iya. Dengeran nggak? Mudah-mudahan yang nonton nggak dengar. Dengeran sih, karena emang ini dekat Halim, Cak. Halim apa? 9 bulan. Ambil. Iya. Ngeliat Metro TV. Metro Terus? TV. Itu sebelumnya gini, 2011 udah ada yang ngajakin. Cak, ikut yuk audisi stand up. Kalau nggak salah Suci itu. Suci ya? Iya, 2011. Enggak, masih belum tertarik. Waktu itu masih sering jadi model iklan. Iklan apaan? Dia bilang iklan juga sih. Iya, Iya, iklan iya, apaan sih. waktu itu? Kan baru-baru ini juga lo syuting iklan. Iya, kemarin syuting iklan. Iya. Boleh disebut nih? Boleh. Dulu iklan rokok Star Melt. Star Mile. Mm-mm. Udah ada ya zaman itu ya? Selamat. Terus kemana-mana tuh abis itu, Nexian segala macam. Pompa air lah. Pompa air Shimizu. Bukan, Bukan, ya? Lakoni namanya. Lakoni. Sama Om Deddy Miswar. Ah. Terus apalagi banyak. Nah, makanya lagi sering casting iklan, dapat iklan. Enggak deh, ntar dulu deh stand up gitu. Begitu 2012 nonton Metro TV nih. Wah, nih dia nih yang pernah orang nawarin ke gue nih. Oh iya. Ya, akhirnya Metro di ujung acara ada itu tuh. Bagi yang mau tampil silakan kirim email. Udah email aja. Ke Metro. Metro. Keterima. Langsung dipanggil. Panggil, tapi audisi dulu. Iya. Di Comedy Cafe. Oh, sama Pak Ramon Papana. Nah, itu dia. Zamannya open mic. Zaman open mic. Ada tuh open yang di mic. pojokan ya? Di Comedy Cafe situ. Comedy Cafe, iya, Kemang. Iya. Nah, lo ke situ dah. Audisi tuh, Metro. Lolos. Masuk acara open mic. Open mic. Yang ada Pak Ramonnya juga nilai. Iya, nilai. Pakai baju putih dia. Itu. Pokoknya yang tahu stand up, yang nonton stand up dari awal tahu lah. Ramon Papana. Tahu Ramon Papana. Nah, Ramon Papana itu mamana siapa? Dia cuma Papana doang. Malah kita tahu. saya belum pernah ketemu anaknya. Iya, belum pernah ketemu tuh. Udah itu anaknya. Jadi, Iya. jadi waktu itu, nah pas masuk tuh open mic, dinilai segala macam. Nah dari situ tuh mulai syuting di Metro TV. Setelah open mic kan di Metro TV ada yang acara yang open mic-nya ada on air juga. On air juga kan? Iya on air. Iya on air aja. Ada yang show-nya ya, battle segala macam. Nah itu lu juga ikut? Nah iya makanya gue mikir nih Metro TV pasti jenjang karirnya ini nih. Open mic dulu. Open mic dulu. Ibarat kalau di kantor tuh apa dulu, staff dulu, jadi manajer. Nah dari open mic akhirnya dipanggil ke Battle of Comic. Battle of Comic dulu. Yang ada hostnya tuh. Yang ada hostnya. Yang diadu dah. Mengenai satu tema. Iya gitu. Battle of Comic. Setelah itu ke stand up show. Udah terus-terusan aja tuh. Iya. Ganti-gantian kalau nggak Battle of Comic, kalau nggak stand up show, palingannya gitu. Sering? Lumayan sering sih. Nah akhirnya lo masuk ke komunitas. Nah. Komunitas mana lo waktu itu? Komunitas. Kok ketawa lu? Kalau ngomong komunitas stand up comedy, dulu gue nggak nyangka, Cing. Maksudnya, gini loh, pengen stand up, pengen belajar stand up karena pengen bisa stand up. Udah itu doang, titik. Ternyata kok banyak komunitas. Gue makin bingung nih, gue harus kemana nih? Maksudnya, ini gue belajar sama siapa jadinya nih? Ada Pak Ramon, ada komunitas. Nah, tapi begitu ada komunitas, yang bilang ada open mic juga, ya mau dong nyoba-nyoba materi kan. Udah jalan-jalan tuh, keliling tuh udah. Depok, Bekasi, Jakarta, semua keliling aja. Termasuk legenda open mic juga lo nih.
Cak. Iya. Di mana-mana ada. Iya. Bogor ya? Bogor juga pernah. Iya, datang. Gua Iya. kelilingnya pokoknya semua. Sampai Iya. Cikarang. Cikarang juga. Wah, Sampai- Cikarang udah ada kok komunitas waktu itu. Udah ada. Udah ada. Ada. Bukan gabung Bekasi Cikarang. Enggak, ada Cikarang. Ada Cikarang. Ada. Gue sempet datang kok Cikarang. Iya. Yang kan ada Cikarang tuh waktu itu bikin apa namanya? Pabrik. Public speaking. Nah, itu gue yang namain pabrik. Lo gabung sama stand up Cikarang? Enggak. Jadi gini loh. Ibaratnya kayak lagi open mic, ngobrol-ngobrol. Setelahnya kan ngobrol-ngobrol. Kita mau bikin show apa ya? Gue bilang aja public speaking aja, karena kan lo di sini daerah pabrik. Pabrik, iya, Udah, bener. akhirnya pakai. Jadi gue yang kasih nama tuh public speaking. Nah, lo ikut di situ? Enggak, tapi. Namain. Enggak. Lo namain doang? Namain doang. Iya. Waktu itu siapa dari Cikarang tuh? Denny Gitong? Denny Gitong, awal-awal masih ada Denny Iya, Gitong. Denny Gitong, ya. Denny lah. Denny, iya. Ternyata nama public speaking itu terlontar dari mulutnya Panca saat itu. Iya. Oke. Nah, terus akhirnya lo masuk mana? Lo udah keliling-keliling nih. Lo akhirnya masuk terdaftar sebagai komunitas mana? Nah, gini, Cing. Nah, Setiap gue ada di komunitas, itu kalau ketemu Panji, heeh. Panji ngira, gue kalau lagi di Bekasi, Panji ngira gue anak Bekasi. Kalau gue lagi di Depok, Panji ngira gue anak Depok. Jadi gue kemana-mana, jadi gue nggak ada komunitas yang sebenarnya. Nggak ada. Lo nggak menetap dalam satu komunitas. Nggak menetap. Nomaden. Nggak menetap dalam satu komunitas, Tapi nggak ngurusin juga. Iya. Ya nomaden tadi. Tapi lo ada di setiap komunitas. Karena gue prinsipnya mau nyobain open mic. Ah. Jadi setiap ada open mic di mana gue datengin. Tuh Senin sampai Minggu tuh nggak libur tuh. Senin di mana, Selasa di mana. Iya, karena Rabu. tiap hari dulu ada ya. Nah iya makanya. Jadi orang ngiranya waktu gue di Bekasi gue dikira anak Bekasi, gue di Depok dikira anak Depok, gue di Jakut dikira anak Jakut. Orang ini yang mana yang bener gitu. Ya karena gue datengin semua. Gitu. Iya. Stand up Kaskus? Nah Nah. kalau itu Lo nah mulu gue tanya lo. Nah. enggak, soalnya Hah? pertanyaannya kejutan semua sih. Karena gue tahu, ya, gue juga termasuk pemerhati Panca Atis, walaupun ini. Kalau lo di Twitter aja gue selalu nyaut hampir semua, hampir semua tweetan lo tuh gue sautin. Terutama CC. CC ke dari Hendrik Iya. gitu. Dari Hendrik kabar ke sini nih. Hah? Dari Hendrik. Iya dari Hendrik. Bahkan gue pernah jadi openernya Panca. Jangan macem-macem lo, Cak. Lo makanya gue pernah jadi opener lo, Panca. Iya. Ntar gue tanya itu masalah itu. Iya. Gue jadi begitu diundang ke sini gue udah nyiapin nih. Ini kira-kira nih omongannya ke arah sono pasti dia. Enggak, ini gue baru ingat tadi. Oh iya, gue juga pernah jadi opener Panca ya. Kenapa gue nggak tanyain itu? Oke, stand up Kaskus. Kalau itu sebenarnya gue nggak ngurusin, tapi diminta Cak lo masuk aja ke stand up Kaskus gitu. Maksudnya gabung di kita aja gitu. Padahal lo waktu itu udah di Jaksel kata Popon. Kalau gue sih, iya dulu Buka Jaksel lo juga bareng-bareng. sorry, enggak, Jaksel kan dulu belum terlalu naik namanya. Iya, tapi udah ada. Sebelum Kaskus. Sebelum Kaskus Apa udah. Kaskus dulu baru? Enggak, Jaksel dulu. Jaksel dulu. Tapi, Lo udah di situ. enggak terlalu di situ. Dulu gue Nggak terlalu. enggak gini, maksud gue Asep Suwaji dulu di situ. Iya. Ya kan, awal-awalnya kan. Asep Suwaji, iya. Heeh. Tapi gue nggak terlalu nyemplung di Jaksel. Maksudnya open mic juga sama. Oh Maksudnya iya, keliling iya, juga. iya. Mungkin Aktif ikut kegiatannya, tapi lo nggak aktif di pengurusannya. Nah, Oke. mungkin Popon ngiranya gue pengurus, enggak, bukan. Iya. Justru gue ditawarin di Kaskus, Cak, lo masuk aja Kaskus. Yang nawarin siapa tuh? Ada. Orang Kaskus. Pendiri. Wah, Bukan, dulu pendiri Kaskus namanya Ananta. Ananta. Papa Jidan juga termasuk. Setelahnya. Oh. Pionirnya Ananta tuh. Ananta mana Ada. dia? Ananta Sakit namanya. Aduh. Nama Twitternya gitu, Ananta Oh. Sakit. Heeh. Tapi udah sembuh. Tahu namanya Ananta Sakit, sembuh kagak kali. Kalau semua Ananta sembuh Ananta berarti. sembuh ya. Iya. Nggak, sekarang udah sembuh atau belum? Iya. Tetap sakit. Oke tuh ya Kaskus lo ikut dah. Ikut, tapi ya nggak ngurus-ngurusin banget juga. Gue sebenarnya gini, gue nggak pengen jadi pengurus. Gue datang aja lah, prinsip gue gitu. Yang penting gue bisa belajar stand up. Udah itu doang. Intinya begitu. Kalau terlibat di kepengurusan, nggak mau sih. Padahal lo administrasi lo. Tapi kan jiwanya. Jiwanya asuransi. Nawar-nawarin. Nawarin, iya. Gitu sih. Jadi memang lo tidak terlibat dalam pengurusan, tapi lo aktif lah kalau ada apa-apa. Makanya orang-orang suka nanya, "Cak, lo komunitas mana sih?" Gue bingung jawabnya.
Kayak barusan nih lo akan jawab ya. Nah itu. Kesana kemari ternyata. Iya. Gitu. Sampai akhirnya lo bikin stand up spesial. Panca ini bikin stand up spesial. Tajuknya adalah Menurut L. Menurut L gitu. Dulu lagi ngetren juga itu. Bukan stand up spesial, roasting. Roasting Panca, iya. roasting. Ya roasting Panca, Iya. ya. Bener. Gue salah satu yang diundang untuk merostingnya, rosternya. Menurut L itu, lo juga? Itu kata yang ngetop juga lo? Itu lo yang ini atau lo ngambil? Enggak, bukan. Itu jadi kan gue dulu pakai manajer tuh. Manajer, ada namanya Mikdet. Kenal lah ya. Ya kenal lah pasti yang ngubungin juga. Iya. Mikdet namanya. Nah, jadi Ngibunginnya sih ke Gio, gue nggak tahu. Oh gitu. Seharusnya waktu itu nih sayangnya, pengennya gue harusnya udah selalu Deca tuh waktu itu harusnya. Harusnya, tapi kan dulu belum ini banget kan, emang belum ada kontennya. Jadi menurut El maksudnya menurut lo kan gitu. Hampir sama kan kayak selalu Deca gitu kan, hampir sama. Ya kayaknya Mikdet yang ngasih nama. Bukan gue sih yang ngasih nama. Tiba-tiba namanya itu aja. Gue juga ya udahlah ngikut aja. Nah, lo apa namanya? Berani memutuskan untuk bikin show sendiri untuk roasting lo itu pertimbangannya apa waktu itu? Lo udah kemana-mana manggungnya? Pertimbangan gue dan manajer gue ini si Mikdet karena gue ini nggak tahu ya, gue ini terbentuk dari apa gitu ya, karena kan gitu ya. Nggak maksudnya Jadi sperma lah, bertemu indung telur. sama ya. Iya. Jadi gue itu nih Cing, kalau orang kan masuk TV dulu nih, baru namanya kemana-mana. Gue belum masuk TV tapi nama gue dari mana-mana di komunitas. Karena gue di Twitter ini juga kan, kalau di Twitter ngejokes, jadi rame. Terus open mic kan juga ada, ini kan di Twitter juga kan. Jadi udah banyak yang tahu gitu. Nah itu pertimbangannya itu. Jadi padahal kan gue belum TV banget waktu itu. Iya. Lo tuh beat lo aja udah sampai kemana-mana. Ini kita Mirjani yang gitu-gitu tuh. Ini kita Willy gitu kan. Akhirnya lo bikin itu tuh roasting. Lo milih gue, terus anak Bogor siapa? Jui. Bukan ya siapa? Enggak. Ajis Doa Ibu kan? Ajis Doa Ibu, Arif Didu, Tretan Muslim, oh iya Tretan Muslim. Gokil semua ya. Yang roasting dia Ajis Doa Ibu, Arif Didu, Tretan Muslim, dan gue. Sama ini, Harry Hore. Nah, tambah. 5 tuh di Universitas Syahid. Iya. Dan ininya, apa namanya, sistemnya itu adalah bagi hasil saat itu. Jadi kita semua nggak ada yang dibayar di awal. Semuanya nih, dan semuanya mau. Jadi betapa cintanya orang-orang itu sama lo, Cak, anak-anak komik itu. Bukti pada mau. Nggak mikirin bayarannya berapa juga. Iya, gue sebelumnya ngucapin makasih buat semuanya. Kayak dapat ini loh penghargaan, tapi dia dapat penghargaan juga loh dari stand up Indo ntar sampai situ ya. Iya, jadi maksudnya makasih buat semuanya udah ngeramein acara roasting waktu itu. Tahun berapa sih itu? Tahun 2013 atau 14-an. Iya, gitu ya. Iya, makasih. Nah, kalau istilah bagi hasil itu kan dari si Mikdet itu. Hasilnya ada nggak sih? Sebenarnya hasilnya ada nggak sih? Gue selalu bilang, gue ini pernah ikut sama Panca stand up bagi hasil. Tapi apa yang mau dibagi hasilnya gak ada. Ada nggak sih? Nah masalahnya gue juga nggak kebagian hasilnya. Penonton ada? Itu. Penonton ada nggak sih, Cak? Penonton ada. Ya ada lah, 6 apa 7 gitu. 7,5 lah. Iya. Iya, sama sih, gue sendiri nggak dapat hasilnya. Nah makanya. Mungkin emang nggak ada hasilnya kali, Cak. Maksudnya ada pertanggungjawabannya nggak dari si Mikdetnya? Mikdet nggak ada laporan ke gue. Oh. Nah ini gue bingung makanya sih. Tapi gue juga waktu itu kalau nggak salah jualan kaos juga deh. Tapi itu kan gue sendiri yang jualan kaos. Karena memang, nah ini banyak lagi nih mengenai merchandise juga. Banyak banget dah Panca dah pokoknya. Iya, ntar merchandise lagi kita omongin dah. Enggak gini, jadi pokoknya Mikdet nggak ada laporan. Udah akhirnya ya udah gue sih orangnya ya kalau emang nggak ada hasilnya ya udah ikhlas aja deh. Cuma maksudnya gimana nih? Nggak ngomong ya. Cuma maksudnya ngisi acara gimana nih? Malah gue pikir udah aman.
gue pikir nih para pengisi acara nih udah diamanin Waktu itu? Waktu itu, Iya. iya. Wah, udah aman kali sama Mikdad nih. Jadi ya udah, gue nggak dapet nggak apa-apa. Tiba-tiba si Ngabdel ngomong bagi hasil, mana hasilnya? Wah, berarti nggak dapet nih. Ajis? Pernah masih zaman BBM. Ajis, ya pinnya Mikdad berapa? Sempet nanya tuh, nomornya Mikdad berapa? Gue belum dapet nih dari yang ini kemarin. Gitu, wah gue kasih. Ya udah, akhirnya urusan. Arif? Nggak tahu tuh, pokoknya yang bersuara cuma Ceng Abdel sama Ajis. Yang lainnya diem. Yang lainnya nggak pernah ngasih komentar apa-apa. Heri, Tretan, Arif, belum dapat hasil nggak? Kalau gue sama Ajis nggak ya? Ya gitu. Iya, tapi Ya nggak gitu. apa-apa, Cak. Karena Iya, waktu itu makanya. semangat apa namanya, komik itu saling support gitu. Iya, makanya. Jadi memang kalau sama-sama anak-anak komik yang mengadakan acara, kayaknya kita biaya jadi pertimbangan nomor berapa gitu ya. Yang penting waktunya. Iya. Kan bilang sendiri, Iya. apa namanya? Apa Gue tuh? nggak mikirin duit, Iya. biar Mikdad yang mikirin. Iya benar. Gitu. Iya. Ya udah, pokoknya begitu ceritanya. Nah, setelah itu kan ada proyekan lagi tuh, gue masuk Upsalahnya Trans TV. Iya. Yang Sama Mikdad juga? Vincent. Nah, dari Mikdad tuh. Ah. Itu katanya ada juga, tapi nggak dapet juga gue hasilnya. Setelah itu baru hilang tuh Mikdad. Sekarang mana dia? Nggak tahu. Katanya Masih ada nggak, Man? Nggak pernah ketemu di masjid sama gue kayak kabur gitu man. misteri. Misteri. Kalau itu Mikdad itu memang orang itu apa? Anak komik juga. Dia komunitas lah, dia komunitas. Komunitas, Nah, tapi dia sekali-sekali open mic, ogah-ogahan lah. Oh, tapi dia lebih ke ngurusin gitu. Akhirnya lebih ngurusin. Organisernya lah. Iya. Gitu. Wah, kayaknya Pancatis boleh nih gue pegang nih, gitu. Oh. Orang sampai tur, papan catur, Tur kemana aja lu? cuma 2 kota. Ke? Garut sama Pinrang. Jauh banget lagi. Iya, Pinrang. dari Garut ke Pinrang. Yang kemarin katanya Ridwan Remin jadi opener, bener. Ridwan Remin menjadi opener gue di, Tuh. di Garut. Di Garut kan? Iya tuh, makanya kayaknya banyak banget yang bersentuhan sama lu, Cak. Maupun tuh Ridwan Remin juga. Open dulu ya gokil. Dibayar nggak waktu itu tuh? Itu Papan catur? papan catur ada. Dapet deh lo? kayaknya. Ada tuh, ada. Ya kan sama komunitas juga kerjasama. Itu. Tapi pesawat dibayarin dong. Ada lah, ya. Ada. Pesawat dibayarin, ongkos ke Garut dibayarin. Iya. Waktu di Pinrang, openernya stand up sana. Keling. Udah keling. Udah keling. Tuh. Wah anjir Tuh, Udah gokil keling emang. Sama ada stand up sana. Stand up Udah sana. keling doang. Udah keling doang. Waktu di Garut Ridwan Remin. sendiri. Heri Hore. Tuh, Heri Hore lagi. gokil. Gokil emang. Gokil, Panca ini gokil emang. Sampai satu saat Stand Up Indo bikin award. Nah, lu terpilih sebagai komika Komika. maksudnya komika terkomika. Jadi gini, kan gue bingung pertamanya apa komika. Oh, maksudnya komikanya para komika. Oh. Maksudnya begitu kalimat. Karena ada juga kan penghibur para pelawak ada tuh orang ini. Nah, lu adalah penghibur para komika. Katanya begitu. Komikanya komika. Jadi Mengalahkan Panji. ada Panji, ada Ardiano Kolbi, ada. Ya, nggak tahu ya. Kenapa lo bisa dipilih itu, Cak? Menurut lo, Cak? Karena ini gini kali Ceng ya. Gue itu kan waktu awal-awal stand up ya. Ini para senior, para apa namanya presiden stand up Indo dulu masih semi. Oh. Setelah Ernest. Iya, dulu semi, gue ketemunya semi pokoknya. Stand up. Oh, lo ketemunya pas semi? Pokoknya ketua stand up Indonya pas semi aja. Kata semi. Tapi dia udah keluar dari Krispati waktu itu. Enggak, ini semi Notas Limbo. Oh, bukan iya. semi. Oke. Bukan semi final. Oke, waduh semifinal. Semi yang gini-gini ya. Iya. Jadi kata Semi gini, wah ini nanti bakal ada stand up gaya panca nih. Wah, kok Semi sampai ngomong begitu gitu. Stand up gaya panca itu maksudnya? Artinya kan gue gede. Gue nggak ngerti ya. Kalau bagi senior itu stand up tuh harus begini. Cara penulisannya, mapping segala macam. Wah pokoknya ada teorinya rumit deh, ada teorinya. Kalau gue ini nangkep tuh rumit, mapping. Misalnya ngomongin botol, ini botol tuh apa tuh? Buat dari kaca, kayak gitu kaca tuh. apa aja? Nah gitu. Awas kaca. Waduh, iya.
ketabrak dong. Iya. Tapi, nah itu, ini rumit banget sih kayaknya. Gue nggak ke situ. Gue pokoknya sekena-kenanya gue mainin kata, udah begitu aja. Dan lo pecah mulu katanya kalau open mic. Nah, iya makanya, jadi maksudnya gitu, karena beda, ya setiap open mic kan pernah ketemu kan di Bekasi di mana ya kan. Ya alhamdulillah, pecah mulu. Nah, gayanya maksudnya, gaya stand up-nya tuh kayak hampir keluar dari pola. Oh, nah, mungkin keluar dari pakem-pakem. keluar dari pakem. Iya. Tapi kok pada ketawa. Nah, gue sendiri dalam hati, ini apa benar gue begini stand up kan gitu. Maksudnya, ya kalau lo pada ketawa, lo terhibur, terima kasih. Gue juga seneng. Tapi apakah ini yang dinamakan cinta? Stand up apakah dong? ini yang dinamakan stand up? Maksudnya ini ada teorinya nggak? Lo pernah ketemu Ramon Papana nggak? Karena kan dulu open mic itu juga. Iya, kata Pak Ramon, lo stand up nggak? Ternyata ada namanya one liner. Oh. Jadi gaya stand up itu namanya one liner. One Oh liner. ada, berarti alhamdulillah masih masuk di teori stand up. Teori stand up. Secara teori lo sah disebut sebagai komika. Karena one liner itu salah satu kaidah-kaidah stand up ada juga di situ one liner. Nah waktu itu yang mainin one liner belum ada. Bisa dibilang belum ada. Karena tadi berdasarkan mapping segala macam jadinya storytelling kan. Storytelling ya, ada aja yang Gue ceritain. tampil dengan Jakarta keras. Bener, pas gue banting gak pecah. Udah gitu doang. Nah ini pola apaan gitu? Iya. Ini dari mana mappingnya? Jakarta keras. Follower gue 1.200, berarti gue PA1. Nah gitu-gitu. Ya kan tuh Jakarta gitu. keras lo. Dibanting nggak pecah. Kalau Medan ngakunya keras juga, coba banting. Pecah nggak Medan? Kalau nggak pecah, Nggak pecah juga. berarti keras benar. Iya. Tapi lo open mic pecah terus, berarti lo nggak keras. Iya. Kan Iya. yang keras Jakarta kan. Oh iya. Iya. Bancang enggak? Terserah lo deh, Cak. Tapi lo pernah nggak manggung nggak lucu, Cak? Pernah juga. Di mana tuh? Acara apa? Pernah waktu itu sih sama ini Kemal Palevi. Tuh, sama Kemal lagi ngapain? Off air. Oh. Ada job. Bareng. Job bareng. Yang nggak lucu Kemal. Gue. Oh, lo. Kayaknya gini deh, kayaknya ada faktor ini juga. Kemal kan ada aura-aura itunya lah. Aura apa? Yang kalau cewek ngeliat, gitu. Ganteng gitu. Ya gitu lah. Soalnya gini, Kemal duluan baru gue. Oh, lo headlinernya. Nah iya. Jadi orang udah habis ketawa di Kemal, gue. Mungkin orang, lah ini beda sama Kemal. Gitu kan. Harusnya gue duluan dong. Pada pulang nggak? Hah? Pada pulang. Gue tahan. Iya. Udah pulang lo. Lo sedih gak kalau ini, Cak? Kalau gue mah sedih banget, Cak, kalau nggak lucu. Sering juga gue mengalami yang nggak lucu. Dan itu kebawa-bawa di setelah manggungnya gitu. Kalau lo cuek. Tanya komunikasi apa, pasti kalau yang namanya ngebom tuh nggak enak. Gue awalnya ya merasa sedih juga, maksudnya kesel juga. Tapi besokannya cuek aja. Sehari, ada pesawat lagi. Emang karena di sini deket sama bandara situ. Halim, apa sih? 9 bulan. Jadi lo sehari abis itu udah? Udah, karena prinsip gue, nanti gue juga punya panggung lagi. Sedih ya bentar-bentaran aja. Maksudnya paling, enak lah maksudnya kepikiran juga. Enak juga ya. Iya, enak, aduh, kenapa nggak ketawa ya? Cuma maksudnya nggak berlarut-larut gitu. Udah. Besoknya udah biasa lagi. Lupa lagi udah. Yang penting ntar ada panggung lagi lah. Nih gue harus benerin nih gitu. Nah ini selama pandemi ini terakhir stand up kapan lo? Ini bulan September. Kemarinan gue ini Juli. Acara off air? Off air tapi live YouTube. Oh di YouTube. Acara apa tuh ya? Gue lihat juga tuh. Ini apa namanya? Pegadaian. Oh iya benar. Tuh ada yang lagunya kan tuh. Yang mana? Pegadaian. Perdamaian dong itu. Ya, terserah lo deh, Cak. Iya. Jadi ya. Waktu itu Pegadaian. Temanya narkoba. Oh. Yang bikin Pegadaian tapi stand up-nya tema narkoba. Tentang narkoba. Love virtual. Berarti Virtual. lo di studio doang? Di studio. Untuk Di kafe. Oh di kafe untuk ditonton di YouTube?
yang datang cuma karyawan-karyawan Pegadaian, cuma buat support doang. Karyawan kafenya nggak datang? Nggak ada. Masa di kafe tapi? Ada. Ada dong. Tapi maksudnya nonton. Oh, yang nonton. Kan lagi kerja. Jadi maksudnya yang buat suara-suara doang, biar ada. Kayak gini kan tiba-tiba ada suara. Iya Kita sih, nggak tahu siapa Bang. tuh orang sana. Iya. Di panjang banget perjalanan Panca ini dari tahun awal-awal 2000-an sampai 2020, bisa 20 tahun karirnya di dunia hiburan, terutama dunia komedi. Ngamen-ngamen aja dia udah masukin unsur komedi. Nah, kalau sekarang menurut lo itu sebagai apa, Cak? Apakah lo komika? Apakah lo pantomim, namanya apa sih? Pantomimer. Pantomimer. Apakah lo sebagai pelawak? Apa lo sebagai marketing? Apa sekarang lo menyebut diri lo? Ya, yang jelas kalau pantomimer enggak, karena gue udah memutuskan kalau pantomim itu kan harus detail gerakannya. Jadi gue sama Mas Tian juga kalau misal dikasih job pantomim, ya maaf kalau gerakannya maksudnya nggak terlalu detail. Jadi udah memutuskan ke verbal aja. Verbal. Kalau gue lebih seneng sekarang disebut sebagai komika. Komika? Stand up comedian? Stand up comedian gitu lah. Stand up comedian, Komika, stand up comedian. Pokoknya apa itu, yang penting lo total di dunia seni stand up comedian. Stand up comedian. Iya. Dan kalau menurut lo menjanjikan nggak sih hidup di menggantungkan hidup di stand up comedy? Menjanjikan sih gue bilang. Dan lo udah membuktikan ya, lo jalan aja sampai sekarang ya. Karena gue prinsipnya gini sih, orang yang namanya humor nggak akan pernah habis, pasti butuh terus. Ya gue patokannya pelawak-pelawak senior aja di Indonesia. Sampai sekarang masih eksis. Iya kan, artinya dunia lawak, dunia komedi tetap pasti akan jadi kebutuhan setiap orang sampai akhir zaman lah, ibaratnya gitu. Dia nggak akan pernah mati, gitu. Jadi gue optimis aja. Mau jadi pelawak, mau jadi stand up comedian, tapi karena gue jalurnya stand up comedian ya, stand up comedy ya, jadi gue jadi stand up comedian gitu. Walaupun kalau orang bilang pelawak ya silakan, sama buat orang ketawa kan gitu. Silakan kalau lo pelawak ya udah nggak apa-apa. Tapi gue menamakan diri gue sendiri stand up comedian, dan gue pikir stand up comedy dan komedi lain pun menjanjikan. Lo pernah sedih nggak sih, Cak? Kayaknya lo orangnya nyantai banget ya, Cak. Lo orang mau ngomong apa kek, mau ngomong ini kek, itu kek. Lo ada hashtag lo apa? Sadari. Sadari. Selain terselau Deca juga sadari. Ya. Sadari itu maksudnya ya lo harus sadari bahwa ini maksud kalimat gue tuh apa, lo harus sadari gitu. Kalau orang nggak ngerti juga lo terserah deh lo gitu. Lo cuek ya, aja. Itu gue cuek aja. Jadi maksudnya gini, lo mau ngerti sekarang syukur, mau ngerti seminggu lagi syukur, mau sebulan lagi silakan. Mau nggak ngerti-ngerti juga. Ya udah, itu urusan lo. Suka banyak yang nanya, cing beat gue kalau misalnya gue nge-tweet atau di mana. Maksudnya apa sih? Nggak gue jawab udah. Sama, gue juga sesain ke Zari Hendrik. Kadang-kadang yang gue sesain itu ada yang gue ngerti, ada yang gue nggak ngerti. Pokoknya gue ingin berbagi aja sama Zari Hendrik tentang beat lo gitu. Oh iya. Jadi nggak pernah sedih lo sama sekali? Sedih ada lah, Cing. Pernah. Pastinya pernah. Pernah? Maksudnya punya, ya ada kalanya gue juga sedih, nggak selalu. Nggak selalu senang? Nggak, waktu di dunia ini. Oh, di dunia stand up comedy? Dunia stand up comedy ini ada yang buat lo, aduh, sedih? Oh enggak. Nggak ada kalau itu? Karena lo mencintai ya? Gue mencintai stand up, iya. Jadi apapun tanggapan orang terhadap karya lo tuh nggak membuat lo sedih? Enggak. Biasa aja gue. Banyak juga sih yang bilang gue, ya kalau tiba-tiba gue ngejokes di mana, satu beat gitu terus garing, dibilang, ya gue cuek aja. Ya. Banyak ada yang bilang, garing lo, Cak, gitu. Iya. Bukan terserah lo deh, Cak, garing deh lo. Nggak banyak. Paling ya kayak misal di Instagram, gue di story, tiba-tiba ada yang ngomenin garing, atau di mana ada aja. Cuma maksudnya nggak banyak. Lebih banyak yang, alhamdulillah lebih banyak yang mendukung. Yang mendukung. Kalau ada yang bilang garing lo, ini lo apa, Cak? Ya paling respon lo? Ya paling gue bilang niji. Itu kan giring. Wow. Waduh. Iya. Karena kalau gue lihat dari sosmed lo tuh total banget di dunia
stand up akhir-akhir ini, kemarin-kemarin itu gitu. Dan job selalu ada, Cak, lu, Cak, gue lihat, Cak. Ya. Banyak kan sih. Enggak, iya. Amin ya Allah. Iya. Iya. Tapi lo ada aja, Cak. Alhamdulillah. Ada aja. Dan gue tuh selalu lihat tuh, Panca tuh ada lagi tuh sama teman-teman. Nah ini pas lagi pandemi kan, Nah. orang-orang lagi pada nggak dapat job, gue dapat job pegadaian. Tuh. Gue pernah juga stand up lewat Zoom. Ada. Pernah juga. Lewat Zoom doang. Deket banget dong. Iya begini. Zoom in apa zoom out? Iya. Iya tiap meeting di Zoom, Emang muka gue nggak kelihatan. Iya. Terserah lo deh, Cak. Iya, jadi maksudnya pernah lewat Zoom tuh, termasuk dapat job lewat Zoom. Dan terakhir iklan. Iklan kemarin, Iklan apa tuh kemarin? tiket.com. Anjay, gokil. Dia ininya bersentuhan dengan komikanya, komika yang nggak main-main. Bersentuhan dengan dunia iklan, produknya juga nggak pernah main-main. Tiket.com ya? Iya, tiket.com. Ya. Yang warnanya sama Traveloka itu. Warnanya ya? Warnanya Sama sama emang. kan? Sama, tapi ada kuningnya dia. Ada kuningnya? Ada kuningnya. Di Udah, situ- udah tayang itu? Belum, baru banget kemarin syutingnya. Oh. Gue di situ jadi ini, tukang fotografer keliling. Fotografer keliling. Ada yang mau difoto gitu. Ya, Duitnya mah gede lah kalau iklannya udah pasti. iya. Iya. Iya kan? Itu sih berapa itu? Mau dibeli lagi Enggak, gitu. enggak. Iya, Tanya iya, aja iya, harganya iya. berapa? Jarum 76? Bukan. Bukan. Starmile. Oh, Star Mile. Jarum 7. Oh, nggak bisa dong rokok ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Rokok nggak bisa. Nggak Lintas bisa, merek. nggak bisa lintas merek. Betul, betul, Kontrak betul. setahun. Kontrak setahun? Apa di saat itu doang? Enggak. Syutingnya berapa kali? Sekali doang. Sekali doang itu. Dan itu kontrak setahun? Apa seumur hidup? Nggak kontrak kok. Beli putus. Anjing. Beli putus, iya. Cak, lo iklan, gue bayar sekian. Udah Udah. gitu aja. Wah. Waktu itu sempat mau dapat billboard, cuma nggak jadi. Buat itu Di juga? jalan-jalan, iya, Starmile. Foto. Iya. Jadi, tapi nggak jadi. Ah. Akhirnya mahasiswanya aja. Kan gue jadi dosen gitu tuh. Di Star Mile itu? Gue jadi dosen. Dosen culun. Iya, iya, iya. Pas tuh lo dosen. Iya. Culunnya juga. Iya. Baru gue pengen nanya, dosen tuh artinya apa? Biasanya ada jawabannya tuh. Iya, iya, iya. Cak, apalagi target lo yang belum lo sampai, lo capai? Stand up spesial mungkin. Oh iya. Orang-orang udah pada Papan mikir ya, catur. justru gue, enggak, papan catur itu semacam tour, bukan stand up spesial. Ya, tapi spesial. Oh, Iya. Apa stand ya? up spesial tuh gimana sih, Cak? Stand up spesial tuh istilahnya kayak gini, kumpulan karya, Lo. kompilasi karya, sekian tahun dikumpulin ya baru ditampilin gitu lah kira-kira. Soalnya kalau tour itu kan Nggak spesial. belum tentu, ya mirip spesial, tapi maksudnya dia kayak apa ya namanya ya, materinya nggak semuanya lah, ibaratnya gitu, kayak bukan, kan kalau kayak Septian kan ada 40 tahun karya dia, kayak gitulah kira-kira. Oh, kayak Gua gitu tuh ya? pengen punya kayak gitu. spesial yang itu mengkompilasi semua karya-karya lo dalam satu pertunjukan. Nah gitu. Mau yang di Terserah Lo Deca, di Papan Catur, Nah. mau yang menurut L, Kira-kira gitu. mau yang di #sadari, Nah, itu semua lo pengen ada Lumayan. dalam satu satu show. show. Sementara kan komik lain udah banyak kayaknya. Yang Iya. gitu. Gue juga nggak berani, Cak. Nah, iya. Ya nggak tahu ya, kalau ini memungkinkan sih gue mau. Pengen banget itu. Kalau di stand up comedy ya. Ada target waktunya. Wah ini lagi Tahun berapa gitu? harus tahun depan. Ini kan pandemi. Pengennya tahun depan pengennya. Waktu Papan Catur yang nonton juga banyak. Yang di Pinrang habis tuh tiket. Berapa? Sold out. Berapa? 100-an ada lah. Buset dah. Tapi tiket murah sih enggak. Ya, sekarang kan bukan harga tiketnya, keinginan orang untuk nonton aja udah Oh, sebuah apa namanya? Apresiasi. Sebuah apresiasi yang besar. Iya. Maksudnya digratisin kalau nggak menarik juga orang nggak mau nonton kan? Iya. Iya, lo bikin stand up, terus ada orang yang datang, berapapun harganya,
udah sebuah apresiasi, Cak. Iya, kalau nggak mau nonton ya dinamis berarti kan. Monoton dong. Iya, taruh nih minum dulu nih biar. Iya, monoton dong itu, Iya. Cak. Terserah lu deh, Cak. Ah. Iya. Iya. Ini boleh gue minum ya? Boleh lah. Dulu minum. Udah lo minum. Berasa air akinya berasa nggak? Nggak ya? Rasa. Ini Buat rendem batu. buat cuci beras sebenarnya. Iya. Jadi gitu, Cing. Iya. Stand up spesial yang lo ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa Amin. Amin. terwujudkan ya. Kalau bisa sih barengan lah. Gue mau, lo mau apa? Mau gue sebagai apa? Gue mau pasti. Serius. Serius. Bagi hasil. Hah? Bagi hasil. Asal Hasilnya di depan. Enggak, Cak. Serius, Cak, gue mau. Iya, Lo bentar. mau gue MC kayak, gue opener kayak, gue mau. Gue selalu mau kalau ada ini, yang penting waktunya pas. waktu baru tahu gue begini. Iya. Ini kan time is money. Oh iya. Iya kan? Waktu adalah uang, sama jadinya ininya. Gitu. Gue mau, Cak, bener. Iya, siap ntar Dihubungi sama Mikdad lagi. Enggak. Hah? Kan udah nggak sama Mik ya? Udah Mikdad, iya. Mik live, jangan yang dead dong. iya. Iya, Mikdad berarti mati. Oke, terima kasih Panca sudah Iya. dari sini. Sudah mau diwawancandai karena ini udah menjadi legenda hidup para komika. Kayaknya kalau orang komunitas yang zaman dulu pasti kenal sama yang namanya Panca. Mungkin sampai sekarang anak-anak juga masih ada. Walaupun nggak pernah nonton tapi pernah dengar isu-isu tentang Panca. Dibuktikan Stand Up Indo Award komika-komika jatuh kepada Panca mengalahkan Panji dan Adriano Colby. Makasih ya, Cak, sudah Sama-sama, Cak. hadir di sini, sehat terus. Alhamdulillah, Mudah-mudahan, amin. jobnya tambah banyak. Amin. Dan Sama. show spesialnya cepat terwujudkan. Amin. Oke, terima kasih. Thank you, Cing.